Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 33. Alhamdulillah, Yuki, ucapan syukur dan rasa hari langsung menggema di ruangan itu. Hari ini adalah hari paling bahagia untuk para sahabat itu, di mana hari ini mereka mendapatkan hadiah yang luar biasa. Mulai hari ini status mereka yang dulu adalah para papa dan mama kece, kini berusaha menjadi para opa dan omah kece, narsis dan juga terheboh, paket komplit tentunya. Jadi aku akan bisa melihat lagi, Paman, tanya Yuki dengan mata berkaca-kaca. Jangan terlalu berharap, sayang. Kamu tahu sendiri jika sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lebih baik kita berdoa saja, agar Allah memberikan kelancaran untuk operasimu besok. Karena kita hanya merencanakan dan menjalankan, sedangkan yang menentukannya hanyalah Dia, ucap Randy tersenyum sambil mengusap lembut puncak kepala Yuki. Apakah Yuki boleh tahu siapa pendonornya? Mendengar pertanyaan Yuki, Randy hanya terdiam sambil menatap para sahabat dan juga keponakannya. Benar, Paman, siapa yang telah mendonorkan matanya untuk Yuki? Tanya Sania penasaran. Sudah sejak lama mereka mencari pendonor mata untuk Yuki, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Namun, kenapa hari ini tiba-tiba ada orang yang suka rela memberikan matanya untuk Yuki? Kalian akan mengetahuinya besok. Tapi yang pasti dia tidak meminta imbalan apapun. Dia hanya meminta agar kalian mau memaafkan semua kesalahannya. Termasuk Yuki dan Aldan. Dia ingin kalian mau memaafkan semua kesalahannya, ucap Randy menatap Yuki dan Aldan secara bergantian. Sudahlah, yang penting semua masalah kita sudah terselesaikan dengan baik. Yuki mendapatkan pendonor mata, dan kita telah dianugerahkan kehadiran bayi mungil dan tampan ini, ucap Randy mengalihkan pembicaraan. Kalau boleh tahu siapa nama pangeran kecil ini? Tanya Randy sambil mengambil baby boy itu dari gendongan Sania. Papa, kami sejak tadi mengantri untuk menggendongnya. Tapi papa main serodok saja. Papa gak adil, ucap Chelsea memanyunkan bibirnya kesal. Hei, yang muda harus mengalah dengan yang tua, ucap Randy cengengesan tanpa dosa. Aldan, apa kamu sudah menyiapkan nama untuk cucu mama? Tanya Bu Wijaya menatap putranya itu. Arya Adiatama Wijaya artinya anak lelaki mulia yang menjadi anugerah hidup, di mana di hari kelahirannya dia memberikan anugerah yang terindah untuk kita semua. Dia adalah cucu pertama di keluarga besar kita, dan di hari kelahirannya kita mendapatkan kabar yang begitu mulia. Akhirnya kita mendapatkan pendonor untuk mamanya, ucap Aldan memeluk istrinya dengan penuh kebahagiaan. Babi Arya, aku berdoa semoga aku secepatnya hamil, dan anakku perempuan, agar bisa aku jodohkan dengan Arya, ucap Sania bersorak gembira. Sudahlah, ini tiket kalian. Kalian pergi sekarang juga. Ingat, jangan pulang sebelum bawa kabar baik. Biar Rizky tinggal bersama Paman. Paman yang akan mengurusnya, ucap Ryan memberikan 2 tiket untuk Sania dan Bisma. Paman mengusirku, tanya Sania menatap 2 tiket yang ada di tangannya. Anggap saja seperti itu, ucap Ryan terkekeh tanpa dosa. Sayang, kamu tidak boleh begitu, ucap Sia tidak terima keponakan kesayangannya dipermainkan oleh suaminya itu. Sesuai perintah Ryan, sore itu juga Sania dan Bisma menggemasi pakaian mereka untuk melakukan bulan madu. Tidak ada pilihan lain selain menuruti permintaan sang paman yang sangat menyebalkan itu. Padahal dia sangat ingin menemani Yuki sahabatnya untuk melakukan operasi besok sore. Dia ingin melihat kebahagiaan sahabatnya itu saat bisa melihat kembali. Namun, apalah dayanya, membantah juga tidak ada gunanya. Melihat wajah sang istri yang terlihat sangat murung, Bisma hanya bisa membuang napasnya pelan. Dia duduk di tepi ranjang lalu mendudukkan tubuh mungil istrinya itu di dalam pangkuannya. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Sania lalu menatap wajah cemberut itu sambil tersenyum kecil.
Operasi Yuki pasti berjalan dengan lancar. Kamu tidak boleh cemberut seperti itu, ucap Bisma menoel bibir Sania yang terus maju ke depan. Tapi, Kak, aku ingin berada di sisi Yuki. Tapi mereka semua tidak mau mendengarkan ucapanku. Mereka hanya memikirkan cucu dan cucu, tanpa mau memikirkan perasaanku. Lagi pula aku masih kuliah. Jadi jika belum diberi keturunan juga apa masalahnya, aku juga masih muda. Oceh Sania kesal. Kamu memang masih muda, sayang. Tapi apa kamu tidak memikirkan suamimu ini yang udah kepala 3, ucap Bisma membuang napasnya pelan. Mendengar ucapan suaminya itu, Sania langsung membulatkan matanya. Dia sadar jika selama ini dia tidak memikirkan usia sang suami yang jauh lebih tua darinya. Dai hanya mengingat jika dirinya masih muda, jadi tidak masalah memiliki anak beberapa tahun lagi. Lagi pula wajah suaminya itu sangat tampan dan cool, jadi jika orang hanya melihatnya sekilas tidak akan kelihatan tuanya. Ups, maaf, sayang. Aku lupa jika aku menikah dengan Sugar Daddy, ucap Sania terkekeh kecil. Apa? Tapi walaupun tua tenagaku masih cukup kuat. Apa kamu lupa jika pria itu seperti kelapa? Semakin tua semakin jadi, ucap Bisma dengan pedenya. Apa kamu mau membuktikannya? Tanya Bisma menatap tubuh istrinya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Tapi, Kak, tidak ada tapi-tapian. Lampu di ruang operasi sudah dinyalakan, bertanda jika operasi perpindahan kornea mata untuk Yuki akan segera dilakukan. Para sahabat berserta seluruh keluarga dengan setia menunggu di ruang tunggu. Mereka semua berdoa untuk kelancaran operasi Yuki. Terlihat Aldan sedang duduk di kursi tunggu seorang diri sambil terus meremas tangannya. Rasa khawatir akan keadaan sang istri terus menghantui pikirannya. Hanya satu permintaannya saat ini, yaitu memohon kepada Sang Pencipta untuk kelancaran operasi istrinya. Ya Allah, jika dulu aku banyak meminta kepadamu, maka hari ini aku hanya meminta satu permintaan kepadamu. Aku mohon, lancarkanlah operasi istriku, ya Allah, batin Aldan sambil menatap langit-langit ruangan itu. Melihat sang menantu yang sedang menyendiri, Wildan mencoba untuk mendekatinya. Dia duduk di samping menantunya itu lalu memukul pundaknya dengan pelan. Sadar dengan kedatangan sang papa mertua, Aldan hanya bisa diam sambil menatap pria itu. Walaupun dia hanya diam, tetapi Wildan bisa melihat kekhawatiran yang terpancar di mata menantunya itu. Kita sama-sama berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan putriku diberikan kesempatan untuk melihat wajah putranya, ucap Wildan tersenyum kecil. Amin, ucap Aldan langsung mengaminkan ucapan mertuanya itu. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya seorang dokter keluar dari ruang operasi. Dengan cepat mereka semua mengerumuni dokter itu lalu menyambutnya dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana keadaan menantuku, dok? Dia baik-baik saja, kan? Tanya Wijaya menatap lekat dokter itu. Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar. Nyonya muda sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap. Untuk membuka perbannya mungkin dibutuhkan waktu sampai 1 minggu ke depan. Kita berdoa saja agar semuanya berjalan dengan lancar, ucap dokter itu tersenyum. Baik, dok, ucap semuanya serentak sambil tersenyum bahagia. Setelah operasi istrinya selesai, Aldan langsung pergi menghampiri Randi. Jujur dia masih penasaran siapa sebenarnya orang yang telah mendonorkan matanya untuk Yuki. Paman, teriak Aldan ketika melihat Randi yang baru keluar dari ruang persalinan. Aldan, bagaimana operasinya? Apa berjalan lancar? Tanya Randi yang belum sempat melihat keadaan Yuki. Alhamdulillah, Paman, operasinya telah selesai dan berjalan dengan lancar. Kata dokter mungkin 1 minggu lagi baru bisa membuka perbannya. Alhamdulillah, kalau begitu sedang apa kamu di sini? Ayo kita ke ruangannya. Paman juga ingin memeriksa keadaannya. Tunggu, Paman, ucap Aldan menghentikan langkah Randi. Ada apa? Tanya Randi bingung. Aku ingin bertahan. Siapa orang yang telah mendonorkan matanya untuk Yuki?
Aldan ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Tolong pertemukan Aldan dengannya paman. Aldan yakin pasti dia masih berada di rumah sakit ini, ucap Aldan dengan penuh permohonan. Jika kamu ingin menemuinya, baiklah, paman akan mempertemukanmu dengannya, ucap Randi tersenyum. Ayo ikut, paman, ucap Randi melangkahkan kakinya menuju ruangan orang yang telah mendonorkan matanya untuk Yuki. Sedangkan di ruangan Yuki, semua orang telah berkumpul untuk melihat keadaan Yuki. Walaupun belum bisa dipastikan bagaimana keadaan mata Yuki saat ini, tetapi mereka tetap bersyukur karena Allah telah mengirimkan orang baik hati yang dengan ikhlas mendonorkan matanya untuk Yuki. Sayang, ayo makan, kamu harus banyak makan makanan yang bergizi. Selain baik untuk perkembangan matamu, juga baik untuk air asimu, ucap Bu Wijaya menyuapi sup untuk Yuki. Apakah setelah ini Yuki bisa melihat? Ma, tanya Yuki sambil menerima setiap suapan yang diberikan mama mertuanya itu. Kita berdoa saja, sayang. Semoga semuanya berjalan dengan baik, ucap Sinta mengusap lembut rambut panjang putrinya itu. Bagaimanapun hasilnya nanti, kita tidak boleh mengeluh. Kita harus tetap bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendonor mata untukmu. Ingat, sayang, bagaimanapun keadaanmu, kami semua akan selalu ada di sampingmu, ucap Wildan menggenggam tangan putrinya itu dengan erat. Papamu benar, sayang, kamu tidak perlu takut. Apapun yang terjadi kami akan selalu berada di sampingmu. Kami akan membantumu untuk merawat Arya, ucap Sia tersenyum. Terima kasih ya, Tante. Yuki sangat beruntung karena memiliki keluarga beserta sahabat yang sangat menyayangi Yuki. Tapi di mana Sania? Yuki tidak mendengar suaranya dari semalam, ucap Yuki mulai mengingat sahabatnya itu. Padahal baru semalam sore Sania berangkat untuk melakukan bulan madu. Namun, sekarang Yuki sudah sangat merindukan sosok sahabatnya itu. Selain tumbuh besar bersama, tetapi mereka juga selalu memberikan support satu sama lain. Jadi tidak heran jika di waktu seperti ini Yuki langsung merindukan sosok sahabatnya itu. Kamu tidak perlu memikirkan mereka, Ki. Mereka sedang berusaha menanam kecebong Bisma agar bisa menuju tempatnya, ucap Kinan terkekeh kecil. Kecebong, memangnya Kak Bisma punya kecebong? Padahal semalam saat Chelsea mengantar mereka Chelsea tidak melihat Kak Bisma membawa kecebong, ucap Chelsea dengan polosnya. Kak Kinan, ucap Rania menatap kesal Kinan yang telah merusak otak polos putrinya. Hei, maaf, Ra, terlalu terbawa suasana, sehingga ingat masa muda dulu, ucap Kinan cengengesan tanpa dosa. Fiona tahu, pasti Kak Sania dan Kak Bisma sedang berduaan di dalam kamar. Sedang ucap Fiona ngerocos tanpa tahu tempat sambil membuat gerakan dengan menyatukan kedua tangannya seperti orang yang sedang berciuman. Fiona, ucap semuanya serentak. Apa Fiona salah bicara? Di sebuah ruangan, terlihat seorang wanita paruh baya tergeletak tidak berdaya di atas bangsalnya. Antara hidup dan mati, itulah perjuangannya saat ini. Seakan dia berada di dalam dua pilihan yang sangat sulit. Jika dia ingin hidup, maka dia harus menahan sakit lebih lama lagi. Sedangkan, jika dia memilih mati, tetapi malaikat juga belum sudi untuk mencabut nyawanya. Dia seperti diberikan sebuah kesempatan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sudah dia dizolimi, tetapi sangat disayangkan dia belum mempunyai keberanian akan itu. Tubuhnya dipenuhi dengan alat bantu, matanya ditutupi oleh perban, sedangkan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Entah apa dosa yang telah dia lakukan, sehingga dia bisa mengalami musibah sebesar itu. Di sampingnya terlihat seorang gadis yang terlihat sangat menyedihkan. Tubuhnya kurus, dan juga matanya yang sembab karena terus menangis. Aldan yang melihat penampakan itu hanya bisa diam mematung. Dia tidak menyangka jika ternyata orang yang telah mendonorkan mata untuk istrinya adalah ibu dari mantan tunangannya. Namun, bukan hanya hal itu yang membuatnya terkejut, tetapi melihat nasib kedua wanita itu yang sangat menyedihkan.
Paman, ucap Aldan menatap Randi dengan tatapan penuh tanda tanya. Dia adalah orang yang mendonorkan matanya untuk Yuki. Tapi, sudahlah, ayo, ucap Randi melangkahkan kakinya mendekati Gracia yang sedang duduk di samping mamanya. Gracia, ucap Randi menyadarkan gadis itu dari lamunannya. Dokter, ucap Gracia terkejut ketika melihat pria yang datang bersama Randi. Lebih baik mereka mengetahuinya sekarang. Aku yakin ibumu juga ingin bicara dengan mereka, ucap Randi menepuk bahu Gracia pelan. Sedangkan Aldan hanya bisa diam sambil menatap kedua wanita itu secara bergantian. Dia masih belum percaya dengan apa yang dia lihat saat ini, sehingga membuatnya seperti orang kebingungan. Melihat itu, Randi hanya bisa tersenyum kecil. Dia tahu walaupun keluarga Gracia telah mempermainkan keluarganya, tetapi tidak ada setitik dendam pun tertanam di hati Aldan. 3 hari yang lalu, mereka datang ke rumah sakit ini. Ibu Gracia mengalami kecelakaan, sehingga dia harus mendapatkan penanganan darurat. Sebelum kehilangan kesadaran, dia sempat mengatakan kepadaku jika dia ingin mendonorkan matanya untuk Yuki. Dia juga ingin meminta maaf kepada kalian atas semua kesalahan yang dia lakukan. Paman harap kamu dan Yuki bisa memaafkannya, agar dia bisa pergi dengan tenang, ucap Randi menepuk pelan bahu Aldan. Aldan, aku minta maaf kepada kalian. Aku, ucap Gracia menangis lalu bersujud di kaki Aldan. Aku mohon maafkan Mama, maafkan semua kesalahannya, agar dia bisa pergi dengan tenang. Aku tahu kami tidak pantas mendapatkan maaf darimu, tapi aku mohon maafkan Mama. Aku sebentar lagi akan masuk penjara. Aku ingin kalian memaafkanku sebelum aku mendapatkan hukumanku, ucap Gracia dengan isak tangisnya. Masuk penjara, memang apa yang telah kau lakukan? Tanya Aldan bingung. Dia ingin membunuh Kakmala, tapi Allah masih melindunginya dan membalikkan niat buruk itu kepada mereka, ucap Rifki memasuki ruangan itu dengan raut wajah penuh amarah. Kejadian yang sebenarnya, saat Gracia melepaskan rem kursi roda Mala. Kursi roda Mala langsung melaju ke jalan raya, tetapi tiba-tiba sebuah truk datang. Karena terkejut supir truk itu langsung membanting setir dan menabrak Mama Gracia yang berdiri di tepi jalan. Suatu kebetulan Rifki sampai di tempat itu tepat waktu, sehingga dia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya hati, jadi sudah sepantasnya mereka mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Aku sudah berbaik hati untuk menunda hukumannya, karena mamanya ingin mendonorkan matanya untuk Yuki. Jika tidak, aku pasti sudah membunuhnya saat itu juga, jelas Rifki. Gracia hanya diam menunduk melihat kemarahan pria itu, hanya penyesalan yang ada di pikirannya saat ini. Semuanya sudah sirna, harta, kekuasaan dan juga kedua orang tuanya. Tidak ada lagi yang bisa disombongkan. Yang ada tinggal kehidupan yang begitu menyedihkan. Seperti kata orang-orang, kesombongan dan juga kedengkian, hanya akan membawa kita ke dalam lembah kesengsaraan. Karena tidak selamanya apa yang kita sombongkan akan kekal bersama kita, seperti harta, tahta, kekuasaan, dan juga kecantikan, itu semua hanyalah titipan dari Allah SWT. Dan tentunya dia bisa mengambilnya kapanpun yang dia inginkan. Aku sudah memaafkan kalian, tapi kalian tetap harus mendapatkan hukuman kalian. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kini waktunya pembukaan perban Yuki, untuk memastikan apakah wanita itu akan bisa melihat, atau tetap tidak bisa melihat sama sekali. Semua keluarga dan para sahabat dengan senantiasa berkumpul untuk melihat momen yang paling berharga itu. Namun, sudah 1 jam mereka menunggu. Tetapi dokter tidak kunjung membuka perban Yuki. Sehingga mereka semua menjadi kebingungan sambil terus lempar tatapan satu sama lain. Mereka memeriksa siapa saja yang sudah ada di sana, dan semuanya telah berkumpul. Apakah masih ada yang belum datang? Bisik Ryan kepada Wildan yang duduk di sampingnya. Tidak, aku sudah menghitungnya, semua sudah pas. Tapi coba aku hitung lagi.
ucap Wildan kembali menghitung para sahabat dan juga keponakannya. Sudah lengkap, semuanya sudah berkumpul. Randy juga sudah ada. Jadi siapa lagi? Tanya Wildan malah kembali bertanya. Mana aku tahu, cucu kita juga sudah mulai rewel. Coba kau tanyakan kepada dokter beruntung itu, ucap Ryan menyebut Randy. Para opah somplak memang menjuluki jika Randy adalah dokter beruntung, karena telah mendapat Tika dan juga Rania menjadi istrinya. Sedangkan istri mereka tetap itu-itu saja. Ran, kenapa perbannya belum juga dibuka? Tanya Wildan dengan ketusnya. Tolong sopan sedikit. Ingat di sini saya adalah dokter, ucap Randy dengan sombongnya. Ya elah, oke. Wildan menarik napasnya pelan lalu tersenyum secara terpaksa. Dokter Randy yang terhormat. Kenapa perban putriku belum dibuka juga? Lihatlah cucuku yang mungil ini. Dia sudah mulai rewel, ucap Wildan berusaha menahan kekesalannya. Sedangkan Randy hanya bisa menahan tawanya melihat ekspresi wajah Wildan. Kita masih menunggu seseorang, ucap Randy kembali ke gaya coolnya. Seseorang? Siapa? Gumam Wildan kembali memperhatikan semua orang yang ada di sana. Kami sudah datang, ucap seorang wanita dengan penuh kegembiraan memasuki ruangan itu diikuti seorang pria di belakangnya sambil menyeret 2 buah koper. Sania, ucap semuanya terkejut melihat kedatangan Sania dan juga Bisma. Tentu saja mereka terkejut, karena baru 1 minggu Sania dan Bisma pergi bulan madu. Namun, tiba-tiba mereka muncul di hadapan mereka semua. Padahal Ryan sudah menyiapkan persiapan bulan madu untuk keduanya selama sebulan. Ngapain kalian pulang? Cepat balik lagi, ucap Ryan mendorong pasangan suami istri itu keluar dari ruangan. Bibi, lihat suamimu ini. Dia mengusir keponakannya yang cantik ini, ucap Sania merengek kepada Zia. Sayang, kamu tidak boleh seperti itu. Keponakannya pulang bukannya disambut malah diusir, ucap Zia langsung menyambut Sania dengan pelukan hangatnya. Melihat pembelaan dari sang bibi, Sania menjulurkan lidahnya untuk meledek sang paman. Maaf, Zi. Kali ini aku setuju dengan adik iparku ini. Bisma, bawa kembali Sania pergi. Ingat, kalian tidak boleh pulang sebelum membawa kabar baik, ucap Kinan bangkit dari duduknya. Bibi, rengek Sania meminta pertolongan dari sang bibi. Tunggu, tidak ada alasan untuk kami pergi dari sini. Jadi kami akan tetap di sini, ucap Bisma tersenyum penuh kemenangan. Maksudnya? Tanya semua orang menatap mereka bingung. Ini, ucap Bisma memberikan sebuah amplop kepada Ryan. Dengan cepat Ryan mengambil amplop itu dan membaca isinya. Dengan seketika sebuah senyuman yang indah melingkar di wajah tampannya. Dia menatap sang keponakan dengan mata berbinar lalu memeluknya dengan penuh kehangatan. Selamat, sayang. Sebentar lagi keponakan kesayangan paman akan menjadi ibu, ucap Ryan. Sehingga membuat semua orang tersenyum bahagia. Dengan seketika ruangan itu dipenuhi dengan ucapan syukur, mereka semua langsung memberikan selamat untuk pasangan itu. Jadi Rizky akan punya adik? Tanya Rizky dengan mata berbinar. Iya, sayang, sebentar lagi kamu akan punya adik. Kamu mau, kan menjaganya? Tanya Sania membawa Rizky ke dalam pelukannya. Tentu saja. Rizky akan menjaga adik Rizky dengan baik, ucap Rizky tersenyum. Sekarang semuanya sudah berkumpul. Sekarang kita akan menantikan kebahagiaan yang berikutnya, ucap Randy menghentikan kehebohan para sahabat dan juga keponakannya itu. Yuki, kamu sudah siap? Tanya Randy melihat Yuki yang sejak tadi hanya tersenyum mendengarkan percakapan para keluarganya tentang kehamilan Sania. Sudah. Paman, ucap Yuki meremas tangannya. Melihat kegugupan sang istri, Aldan langsung mendekat dan menggenggam tangan mungil itu. Semua akan baik-baik saja, percayalah, bisik Aldan memberikan semangat kepada Yuki. Melihat Yuki yang sudah siap, dokter mencoba untuk membuka perban itu secara perlahan. Setelah itu, Yuki mengikuti aba-aba dokter untuk membuka matanya secara pelan. Sungguh sebuah keajaiban,
Setelah sekian lama tidak bisa melihat wajah para keluarga dan sahabatnya, kini dia bisa melihat wajah itu kembali. Air matanya langsung berlinang ketika melihat bayi mungil yang sangat tampan berada di dalam gendongan Sinta, sang mama. Melihat wajah bayi itu, dia langsung bisa menebak jika bayi itu adalah Arya putra yang beberapa hari lalu dia lahirkan. "Arya, putraku," ucap Yuki menatap bayi itu, sehingga membuat semua orang langsung tersenyum penuh kebahagiaan. "Iya, sayang, ini Arya, putramu," ucap Sinta menitikkan air matanya lalu memberikan Arya ke dalam gendongan Yuki. "Sayang," ucap Aldan langsung memeluk Yuki sambil menitikkan air matanya. Dia menciumi seluruh wajah sang istri sambil mengucap syukur kepada Allah. Akhirnya, kebahagiaan yang berlimpah kembali menghampiri para keluarga itu. Mulai dari kelahiran Arya kecil, penglihatan Yuki yang telah kembali, dan sekarang berita kehamilan Sanya, membuat kebahagiaan mereka seakan tidak ada habisnya. Walaupun untuk mendapatkan kebahagiaan itu mereka harus menghadapi berbagai macam rintangan, tetapi dengan penuh kesabaran dan juga perjuangan mereka akhirnya bisa melewati semua rintangan itu dengan mudah. Setelah mendapat kabar jika Yuki telah bisa melihat kembali, Mama Gracia langsung menghembuskan napas terakhirnya. Dia pergi dengan keadaan tenang, karena semua kesalahannya telah dimaafkan oleh Yuki dan juga keluarganya. Setelah kematian sang mama, Gracia akhirnya menjalani hukumnya. Dia harus mendapatkan hukuman atas kesalahan yang telah dia perbuat. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Jika kita berbuat baik, maka kebahagiaan dan juga ketentraman adalah jaminannya. Sedang jika kita berbuat jahat, maka bersiaplah untuk mendapatkan balasan atas semua kejahatan yang kita perbuat. Mungkin tidak seperti memakan cabai, di situ kita makan di situ kita akan merasakan pedasnya. Namun, yang pasti, kita akan mendapatkan hukuman itu dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Jika kita selamat di dunia, maka jangan harap kita bisa selamat di akhirat kelak. Cerita ini telah berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.